Hai, halo, apa kabar semua? Dengan Alice lagi di Hersa Finansial. Oke, hari ini hari Senin ya, dan hari ini saya akan bicarakan tentang pertanyaan dari klien kemarin. Pertanyaan kemarin adalah bagaimana kita menggunakan time frame yang berbeda untuk konfirmasikan tren, ya. Dan hari ini saya akan jelaskan kepada Anda tentang bagaimana dengan secara detail lah ya untuk melihat mengidentifikasikan tren ya. Dan sebenarnya untuk buka banyak-banyak time frame itu untuk mengidentifikasikan tren itu adalah dipakai oleh para trader yang memang sudah pro ya. Dan oke, di sini saya tunjukkan misal kalau kita ingin buka posisi dalam 3 menit opsi period ya. Dan pertama kita buka yang inilah di sebelah, kita buka dua layar. Di sebelah kiri adalah chart untuk 10 menit dan di sebelah kanan adalah chart time frame untuk 1 menit ya. Dan kita akan trade open posisi yang di sebelah kanan ini ya, yang di 1 menit. Dan dan untuk di apa yang kita perhatikan di sini adalah kalau Anda bisa lihat di kedua overall keseluruhan chart ini adalah sedang memang cenderung turun ya. Dan dengan ini kita bisa pastikan yang kita market GBP JPY ini memang keseluruhannya lagi sedang tren turun dalam 10 menit dan pastinya dalam 1 menit juga ya. Dan kita bisa tahu yang untuk market ini pasangan mata uang ini dalam periode ini ya, dia memang lagi strong trennya turun. Dan kita bisa incar untuk purchase posisi low untuk strategi untuk pasangan mata uang yang trennya memang lagi sedang tren turun seperti ini ya. Dan sebenarnya kita pertama saya summary lagi. Pertama kita untuk mengidentifikasikan konfirmasi tren ya. Pertama kita buka dua chart dan chart pertama itu harus lebih panjang daripada chart yang kedua ya. Dan setelah kita lihat kedua chart ini memang keduanya memang match ya, sama ya. Dan kedua-duanya tren turun atau sama tren ya. Dan kita cuma incar, kita open posisi sesuai dengan tren, kedua-dua tren sesuai dengan kekuatan trennya ya. Dan ini ada kesulitan juga mungkin kalau yang bukan semua bisa membaca candlestick ya, terutamanya yang untuk yang pemula mungkin mereka masih nggak bisa baca candlestick dan mungkin agak kesulitan lah untuk membaca candlestick dan open posisi dengan menggunakan candlestick. Dan makanya saya sarankan untuk yang pemula itu kita coba untuk lihat identifikasi tren. Dan di sini saya jelaskan bagaimana untuk lebih jelas untuk kita bisa mengidentifikasi konfirmasi yang trennya lagi benar, sedang tren turun atau sedang tren naik ya. Dan di sini kita lihat ya, di sini chart yang untuk sama GBP JPY di sini. Dan untuk di sini saya buka untuk chart 1 menit. Dan kalau Anda bisa lihat yang warna biru di sini di atas ini saya tampilkan untuk simple moving average, indikator simple moving average. Untuk indikator ini dia membantu untuk kita melihat dengan lebih jelas trennya memang turun ataupun tren naik ya. Dan di sini saya buka untuk parameter 200 ya, 200. Dan untuk kalau Anda tahu untuk parameter 200 ini itu adalah 200 candlestick di sebelumnya, 200 batang candlestick sebelumnya ya. Dan karena saya pakai 1 menit candlestick ya di sini dan saya tampilkan untuk SMA 200 parameter 200, artinya kiraannya itu dia sekitar dalam 200 menit ya. Saya untuk simple moving average ini saya lihat dari 200 menit sebelumnya ya. Dan untuk sama juga ya, sama seperti kalau misal kita buka chart 5 menit. Dan untuk 5 menit ini kan itu sama lah kalau kita open di chart yang 5 menit atau beberapa menit pun dia tergantung sama kiraan berapa yang kita settingkan untuk SMA periodenya ya.
Dan untuk informasi yang misalnya kalau 20 candlestick itu kan dalam 10 menit dan 40 candlestick itu dalam 5 menit gitu ya, sekitar dalam 5 menit lah ya. Dan simple moving average ini sebenarnya membantu untuk para pemula untuk melihat dengan lebih jelas yang marketnya ini lagi memang dia sedang bergerak ke arah mana ya, yang lagi strongnya di mana dan kalau ini kita memang jelas lah kalau Anda bisa lihat yang saya tunjukkan di layar ini. Yang ini candlenya di atas, yang birunya berada di bawah, dan memang dia cenderung tren naik lah ya. Dan sebenarnya untuk parameter SMA 200 ini memang cocok untuk semua time frame, untuk semua waktu grafik. Dan apa yang Anda yang harus ingat adalah untuk settingkan waktu grafik itu Anda harus settingkan waktu grafiknya lebih pendek daripada opsi period. Misal kalau trading di 30 detik ya, periode 30 detik, Anda settingkan untuk waktu grafiknya 10 detik. Kalau misal Anda trading di 3 menit, Anda settingkan di waktu grafiknya di 1 menit ya. Harus tahu untuk sesuaikan waktu grafiknya dengan waktu periodenya ya. Dan bagaimana untuk kita trade di simple moving average 200 ini, karena dia simple moving average ini kan dia mengidentifikasikan, mengkonfirmasikan tren, dan Anda cuma lihat untuk yang SMA 200 ini, Anda lihat posisi trennya, kondisi trennya tren naik atau tren turun, dan setelah itu Anda sesuaikan dengan waktu grafiknya dengan periode opsi periodnya ya, periode opsinya. Jadi harus lebih setelah kita konfirmasi tren, jadi kita settingkan waktu grafik dengan opsi periodnya itu, waktu grafik itu harus lebih pendek daripada opsi period ya. Dan kalau di sini saya jelaskan bagaimana kita settingkan 200 period untuk parameter 200 untuk SMA. Seperti biasalah kita klik dulu untuk technical indicator di sini, dan kita klik untuk SMA simple moving average di sini. Dan kita lihat untuk settingan parameternya di sini. Seperti yang Anda lihat, seperti biasalah kalau saya pakai SMA 1, saya cuma ini tanda centangkan SMA 1, SMA 2, SMA 3 itu saya nonaktifkan. Setelah itu kita ke parameternya, dan yang saya bicarakan tadi itu SMA 1 itu kita pakai kiraan average 200 ya, dan di sini kita harus pilih tulis nominal 200 lah di sini untuk SMA 1 ya. Dan sudah muncul di layar ya untuk SMA-nya. Dan kalau Anda bisa lihat ini di bagian atas candlestick ini, dan memang dia cenderung turun lah ya dia. Dan mungkin sampai di sini saja untuk penjelasan saya bagaimana untuk kita menggunakan SMA itu dengan lebih jelas. Dan misal kalau Anda ada pertanyaan lagi tentang bagaimana untuk settingkan bagaimana untuk pakai misal kalau pakai SMA 200 ini kita kombinasikan dengan waktu grafik dengan periodenya yang mana, Anda bingung di situ bisa langsung komentar di bawah. Nanti kalau saya baca, nanti memang saya baca lah ya, saya balas, dan saya akan kasih saran lah ya. Dan untuk hari ini sampai di sini saja penjelasan saya. Sampai ketemu lagi di video besok. Dah. Makasih sudah tonton video saya, dan semoga video saya tadi, penjelasan saya tadi itu bisa membantu Anda untuk mengidentifikasikan tren dan memberikan Anda sedikit pengetahuan tambahan ya, pengetahuan yang lebih tentang bagaimana kita untuk mengidentifikasi tren, dan mungkin para pemula yang masih belum tahu bagaimana untuk kita konfirmasi tren. Dan misal seperti biasalah kalau ada pertanyaan bisa langsung komentar di bawah. Dan siapa yang belum subscribe channel saya, mohon subscribe. Dan kalau Anda suka video saya, mohon like dan mohon share. Dan jangan lupa juga follow video-video saya selanjutnya, video-video live trading saya ya. Untuk hari ini sampai di sini saja video saya. Sampai ketemu lagi di video besok. Dah.